Halo, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita dimanapun saudara berada. Senang sekali, saya Peter Chandra bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, manusia adalah makhluk sosial, maka gak heran kalau manusia hidupnya berkelompok. Dimanapun kita ditempatkan, mau kita masih sekolah, kita sudah kuliah, kita bekerja, dimanapun Tuhan tempatkan kita cenderung membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani keseharian kita. Kita mulai dapat teman, kita mulai dapat sahabat, dan kita mulai menjalani kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih di dalam kehidupan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara, kita mulai sadar bahwa tujuan hidup setiap orang itu bisa jadi berbeda-beda. Ya nggak heran lah, namanya juga manusianya berbeda. Beda individu, tentu ada perbedaan. Beda cara pikir, beda sifat, beda karakter, termasuk tujuan hidup. Bisa jadi berbeda antar manusia. Kita bisa marah nggak dengan situasi itu? Ya harusnya sih nggak boleh ya, karena setiap manusia punya tujuannya tadi masing-masing. Bagaimana kemudian firman Tuhan menyikapi hal ini? Bersama nggak harus sama. Bagaimana menjadi seorang manusia kita tetap menjalani kebersamaan kita di tengah perbedaan yang ada dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, kita mau belajar sama-sama dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rahwel Lewi berikut ini. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, Dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun 1000 tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung.
ada orang-orang iman yang bisa sama dengan kamu, mungkin hobi yang bisa sama dengan kamu, tetapi punya direction dan punya nilai-nilai yang sama sekali berbeda dari kami. Kalau nilainya sudah berbeda, kamu harus bersiap bahwa suatu saat mungkin kamu akan berpisah jalan atau renggang hubungannya atau menjaga jarak. Tetapi saya mau kasih tahu, hanya karena ada jarak bukan berarti tidak ada kasih di situ. Halo rekan-rekan kacamata, jumpa lagi dengan saya, Rago Lewi. Dan hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita bersama, tapi tidak harus sama-sama. Hubungan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Hubungan adalah kebutuhan, bukan cuma keinginan. Anda dan saya adalah produk dari sebuah hubungan. Bahkan Anda dan saya adalah produk dari hubungan orang tua kita. Jadi, relationship adalah sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan seorang introvert pun membutuhkan hubungan. Seorang introvert, banyak yang bilang nggak merasa butuh hubungan, tetapi saya tahu di antara mereka membutuhkan hubungan, mereka hanya butuh hubungan yang berkualitas dan yang dekat di hati mereka. Maka dari itu, semua orang membutuhkannya. Tuhan pun, kita mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang relational. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana, tapi dia turun untuk menebus dosa manusia. Maka perintah terutama adalah kasih Tuhan dan kasih anak-anak Tuhan, kasih yang Tuhan sayang. Tentu itu sesuatu yang sangat relational sekali. Nah, bahkan iman kita akan menjadi iman yang bertumbuh dan iman yang menghidupkan dan iman yang berkembang kalau misalnya kita melihat iman kita dari sudut pandang kacamata hubungan. Dan makanya hubungan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Nah, tetapi yang terjadi bagaimana kalau misalnya kita itu punya hubungan dan hubungan ini tiba-tiba terputus gitu. Saya tahu ada begitu banyak orang yang sering bertanya sama saya tentang, Pastor, bagaimana kalau misalnya sebuah hubungan saya dulu saya dekat tiba-tiba menjauh. Dan tentu ini sesuatu yang menyakitkan bagi banyak orang, dan tentu ini bukan sesuatu yang enak bagi banyak orang. Banyak orang menyalahkan dirinya sendiri, banyak orang merasa bahwa dia bukan jadi teman yang baik, dan bahkan banyak orang mendam kebencian kepada orang-orang menjauhi dia. Tapi sebenarnya pertanyaannya, apakah ini semua ada kesalahan, atau ini semua hanyalah perbedaan, atau memang ada sudut pandang yang kita sebelumnya nggak tahu, tapi kita perlu tahu. Nah, hal ini yang saya mau bagikan. Yang pertama, saudara, kita perlu mengerti bahwa hidup kita itu sama seperti kumpulan orang naik bis. Orang yang naik bis itu berada di kota yang sama, tetapi tidak selalu punya tujuan yang sama. Dan sama seperti kita berada di, saya nggak tahu, mungkin saudara mungkin punya iman yang sama-sama percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi hanya karena saudara punya iman yang sama, tidak selalu berarti saudara punya tujuan yang sama. Tidak selalu berarti saudara punya target atau direction yang sama. Kita mempercayai bahwa semua orang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan semua orang punya tujuan yang berasal dari Tuhan. Dan tujuannya itu penting. Tujuannya cuma satu, tetapi job description seseorang bisa berbeda-beda. Dan maka dari itu jangan heran kalau misalnya seseorang bisa punya daerah yang dia mau tuju berbeda. Kalau misalnya, dan juga bayangkan kalau saudara mungkin bisa berada dalam satu bis dan saudara ngobrol sama satu orang, dan orang ini happy dengan obrolan saudara, tapi begitu dia sampai di daerah, di tempat di mana dia mau kunjungi, maka dia akan keluar dari bis itu dan saudara akan tinggalkan sendirian. Nah, pertanyaan saya, apakah dia keluar dari bis itu adalah salah saudara atau salah dia? Bukan dua-duanya. Simply karena punya dua tujuan yang sama sekali berbeda. Saya teringat dengan Rasul Paulus yang dekat dengan satu penginjil juga yang bernama Barnabas. Mereka adalah dua sejoli yang luar biasa. Mereka sevisi, mereka searah, tetapi ada satu kejadian di mana Paulus dan Barnabas bertengkar hebat. Kenapa? Karena ada perbedaan. Yang menarik adalah perbedaannya bukanlah perbedaan iman, perbedaannya bukan perbedaan besar, perbedaannya bukanlah perbedaan yang sebenarnya mengubah langit dan bumi, tapi perbedaan itu bicara tentang bagaimana mereka memperlakukan teman mereka. Ada yang satu mau ngajak yang satu, tapi yang satu nggak setuju, akhirnya mereka bertengkar hebat dan berpisah jalan. Pertanyaan saya, apakah yang salah Paulus atau yang salah Barnabas? Paulus dibilang nggak mau ngasih kesempatan sama orang itu, tapi Barnabas mau ngasih kesempatan orang itu. Pertanyaannya, apakah ini mereka berdua salah atau mereka berdua benar? Atau sebenarnya hanyalah perbedaan visi yang sebenarnya bisa mereka memilih untuk, ya sudah, kita agree to disagree. Saya lebih melihat bahwa ini terjadi karena hanya perbedaan pendapat. Dan memang perbedaan pendapat ini cukup penting sehingga membuat mereka tidak bisa bergabung satu sama yang lain. Akhirnya Paulus mengajak Silas dan Barnabas mengajak orang itu. Nah, ini yang kita perlu mengerti bahwa pada dasarnya walaupun seorang punya iman yang sama, tetapi bisa punya nilai yang berbeda. Saya pun hanya karena saya
punya iman pada Kristus. Nggak berarti setiap kali saya ketemu cewek yang imannya sama Kristus saya dekatin. Karena walaupun imannya sama, walaupun kepercayaannya sama, tidak membuat kenyataan bahwa kita bisa saja mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai ada sesuatu yang penting. Karena nilai adalah apa yang kita percaya, nilai adalah apa yang kita anggap penting. Dan yang kita anggap penting bisa sama sekali berbeda. Seseorang bisa menganggap quality time ada sesuatu yang penting, tetapi seseorang bisa menganggap bahwa profit ada sesuatu yang penting. Itu apakah yang benar? Mana yang benar? Dua-duanya nggak ada yang salah. Ini hanya perbedaan nilai. Perbedaan nilai bisa membuat kita berpisah satu sama lain. Kenapa? Karena nilai kita juga menentukan prioritas kita. Juga nilai kita menentukan apa yang penting di hidup kita. Nah, saya ada satu cerita lagi di mana pada waktu itu saya masih SMA dan saya waktu itu ngobrol sama teman-teman saya. Biasa namanya teman SMA bilang misalnya, "Yuk, walaupun kita udah kuliah, kita sama-sama ya tetap ngobrol satu sama lain, kita tetap jaga hubungan, kita tetap saling sering ngobrol." Dan itu terjadi di semester 1, akhir pada waktu kami kuliah. Semester 2 pun masih sering ketemu. Tapi semester 3, semester 4, bahkan sampai akhir kami terpisah semuanya dan tidak sempat ketemu lagi. Dan bahkan beberapa di antara kami ngajakin buka bersama pada waktu itu bulan Idul Fitri, dan kami ingin merayakan sama-sama ngobrol, makan buka bersama. Tapi yang terjadi adalah buka bersama itu baru terjadi setahun kemudian. Artinya bahwa ini sesuatu yang apakah ini semua mereka salah, ataukah mereka ingkar janji, ataukah kita semua tidak berteman lagi? Bukan, semua berteman. Bahkan kalau saya teleponan, bisa teleponannya panjang. Nah, kenyataannya semua berteman, semua saling mengasihi, tapi semua mempunyai prioritas yang berbeda, semua mempunyai nilai yang berbeda. Dan mungkin pada waktu teman-teman saya menikah, yang menikah muda, prioritas mereka adalah keluarga mereka. Bagi teman saya yang kuliahnya susah, prioritasnya adalah kuliah, bukan nongkrong-nongkrong. Bagi teman-teman yang mungkin kuliahnya belum terlalu sibuk, atau bahkan memang kuliahnya bukan kuliah yang sibuk, dia masih punya make time. Dia masih bisa make time untuk bisa ngobrol sama teman-temannya. Tetapi tidak semua orang punya hal seperti itu. Nah, jika ini terjadi, maka kita harus bersabar dan harus saling mengasihi. Dan sadarilah bahwa mungkin hubunganmu itu sebenarnya baik-baik saja, cuma ada di prioritas yang berbeda. Dan kalau dari sini kita juga harus mengerti bahwa ada teman-teman yang akan bertahan bersamamu in the lifetime. Tapi ada juga yang bertahan bersamamu seasonal. Artinya hanya semusim mereka berada di situ. Nah, orang-orang bertahan bersamamu lifetime adalah orang-orang yang mungkin punya pekerjaan sama denganmu, punya nilai-nilai yang sama denganmu. Dan mungkin orang-orang bersamamu lifetime adalah orang-orang yang kamu perlu consider kalau kamu masih single untuk menjadi pasangan hidupmu. Tetapi ada orang-orang iman yang bisa sama dengan kamu, mungkin hobi yang bisa sama dengan kamu, tetapi punya direction dan punya nilai-nilai yang sama sekali berbeda dari kami. Kalau nilainya sudah berbeda, kamu harus bersiap bahwa suatu saat mungkin kamu akan berpisah jalan atau renggang hubungannya atau menjaga jarak. Tetapi saya mau kasih tahu, hanya karena ada jarak bukan berarti tidak ada kasih di situ. Hanya karena kita berbeda bukan berarti kita nggak bisa jalan sama-sama. Artinya adalah ada hubungan-hubungan yang memang butuh jarak agar mereka tetap bisa langgeng. Ada hubungan-hubungan yang tetap justru karena ada jarak jadi bisa teleponan, jadi gue kangen ya ngobrol panjang lebar. Kalau ketemu setiap hari atau ketemu setiap minggu belum tentu hubungannya baik. Maka dari itu, karena kunci bagi saya yang saya pelajari adalah kuncinya adalah bukan berpikir bahwa kenapa ini terjadi sama saya, tetapi bisakah saya memaknai setiap hubungan di musim apapun? Bisakah saya menghargai setiap hubungan yang saya miliki di musim apapun? Karena semua orang punya prioritas yang berbeda. Tentu saudara, kalau saudara masih single, tentu saudara punya prioritas yang sama sekali berbeda dengan teman-teman yang sudah menikah atau yang punya anak dua. Tentu uang yang saudara miliki pun tentu bisa sama sekali berbeda. Saudara bisa punya uang, mereka sama-sama punya uang, tapi mungkin saudara masih bisa memakai uang saudara untuk jalan-jalan, mereka memakainya untuk tabungan buat sekolah anak mereka. Itu aja dua hal sama sekali berbeda, saudara. Dan bahkan kalau misal saudara masih single, saudara masih bisa jalan pakai baju yang stylish gitu, masih bisa beli baju. Kalau orang sudah menikah, mana sempat beli baju? Yang mereka pikiran adalah pakaian anak, buku anak, sekolah anak, asuransi dan sebagainya. Kita harus mengerti bahwa setiap kita tuh punya fase hidup yang berbeda-beda, dan setiap fase hidup kita mempunyai prioritas yang berbeda. Kuncinya adalah saudara harus memaklumi prioritas itu. Tapi saya punya kabar baik, walaupun ada saudara atau teman saudara yang menjauh di musim tertentu, akan ada teman-teman yang mendekat di musim tertentu. Paulus dulu dekat dengan Barnabas, saudara. Barnabas adalah teman terdekatnya dan teman sesama memberitakan Injil. Tetapi setelah itu, saat mereka berpisah jalan, Paulus berjalan dengan satu orang yang berbeda, namanya Silas. Dan saudara mungkin tahu cerita tentang Paulus dan Silas yang di penjara. Mereka memuji Tuhan, akhir penjaranya hancur. Di sini kita bisa mengerti bahwa
Memang ada teman yang akan menjauh di musim berbeda, tapi akan ada juga teman yang mendekat di musim yang berbeda juga. So, kuncinya adalah nikmati setiap hubunganmu, nikmati setiap fase hubunganmu. Sadari, jangan paksa mereka, jangan saudara tuh mengintimidasi mereka dengan bilang, lu udah lupa teman dan sebagainya. No, mereka nggak lupa teman, mereka mengasihi saudara. Mereka hanya mempunyai prioritas yang berbeda. Tentu memang ada orang-orang hubungan yang pecah sama sekali sampai tidak bisa terkoneksi lagi. Tentu, tetapi kalau misalnya itu yang saudara alami, sudah waktu saudara mungkin merekonsiliasi. Tapi saya mau kasih tahu, baikan nggak selalu berarti balikan. Kadang ada hubungan-hubungan yang saking pecahnya, mungkin saya mengampuni, tetapi mereka akhirnya tidak bisa mendekat lagi. Sudah punya mutual respect, tetapi tidak punya mutual relationship lagi. So, kalau itu terjadi di hidup saudara, saudara juga harus menerima dan menghargai bahwa apa yang sudah pecah tidak selalu bisa balik lagi. Dan saudara juga harus saling menghargai, tetapi sudah, let it be. Hanya sampai situ aja. Tapi kabar baiknya adalah, ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saudara di musim apapun kehidupan saudara. Pribadi itu namanya Yesus. Dia yang bisa menghandle saudara dari dekat. Dia yang bisa menerima saudara dari dekat. Dia yang bisa menghargai keterbukaan saudara. Dan bahkan lewat dia, saudara bisa mendapatkan kehidupan. Saudara bisa mendapatkan kekuatan. So, maka dari itu, jangan sampai saudara patah arang. Kalau misal memang ternyata ketahuan saudara yang bermasalah, mungkin saudara perlu bertobat, saudara perlu ada penyesuaian sedikit. Tapi kalau misal tidak ada di antara saudara yang bermasalah, saudara oke-oke aja kehidupannya, maka saya rasa sudah waktunya bagi saudara untuk saudara melepas hubungan-hubungan saudara di musim yang sekarang, ya memang harus dilepas. Dan embrace hubungan-hubungan yang baru. Let's be open-minded, let's be open heart. Kita buka hati dan buka pikiran kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal di setiap musim kehidupan apapun. Ini kacamata, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Pastor Raguel Lewi yang sudah berbagi pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata hari ini. Saudara, bersama gak harus sama. Meskipun kita punya banyak perbedaan dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mari saudara kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan tetap ada menyertai hidup kita. Apapun yang saat ini sedang kita lakukan, kita boleh berbeda pandangan dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, tujuannya hanya satu, tetap nama Tuhan yang nantinya akan dipermuliakan. Bagi saudara yang ingin berbagi cerita terkait dengan permasalahan hidup yang sedang saudara alami, dan saudara ingin dibantu doa oleh tim doa kami dari YouChannel TV, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Saudara, saya akhiri kebersamaan kita di program Kacamata hari ini, tapi sebelum itu saya tidak bosan mengingatkan saudara, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri, see you on the next week. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kekuatan